Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tim basis data lanjutan akan mempresentasikan materi tentang security, authentication, dan juga authorization. Kelompok kami terdiri dari tim 030 Majalaya Pratama, tim 015 Kusulo Munara, tim 037 Dimas Kisah Mujono, tim 051 Arya Mandiri, tim 065 Satya, tim 094 Hasan Abadi. Saya akan dijelaskan oleh Untuk slide definisi, security adalah pengaman yang memiliki yang sudah tersistem sesuai penerapannya di masyarakat ataupun di lingkungan yang sesuai dengan bidangnya. Authentication adalah proses untuk memastikan bahwa pelaku adalah benar-benar pelaku, dan proses ini memastikan supaya kalau ada yang mengaku sebagai orang lain bisa terdeteksi sebagai orang lain. Yang ketiga ada authorization, adalah proses penentuan apakah user tersebut diizinkan atau ditolak untuk melakukan suatu atau beberapa action akses terhadap resource tertentu dalam sistem. Next. Perbedaan authentication dan authorization adalah proses untuk memastikan. Authentication adalah proses untuk memastikan suatu pengenalan atau memastikan suatu pengakuan. Sedangkan authorization adalah proses selanjutnya setelah authentication berhasil. Di sini menentukan user diizinkan atau ditolak untuk melakukan satu atau beberapa action. Selanjutnya bisa dijelaskan teman saya. Oke, selanjutnya di sini penerapan authentication dan authorization MongoDB, yaitu dengan cara mengaktifkan autentikasi ketika mencoba tersambung dengan localhost. User harus memasukkan username dan password serta DB tujuannya. Authorization dijalankan untuk mengatur perbatasan akses user di beberapa database, di mana admin memiliki akses kontrol penuh untuk semua database, sedangkan user biasa hanya memiliki akses yang terbatas. Lanjut. Di sini ada macam-macam role. Yang pertama ada read, di mana read memberikan kepada pengguna akses baca ke basis data yang ditetapkan. Kemudian ada read write, yaitu memberikan kepada pengguna akses baca dan tulis ke basis data yang ditetapkan. Ada read any database, di mana memberikan kepada pengguna akses baca ke semua basis data dalam cluster. Kemudian read write any database, yaitu memberikan kepada pengguna akses baca dan tulis ke semua basis data dalam cluster. Kemudian ada user admin any database, yaitu memberikan kepada pengguna kemampuan untuk menetapkan dan modifikasi peran atau hak istimewa yang dimiliki setiap pengguna untuk basis data yang ditetapkan. Kemudian ada DB admin any database, yaitu memberikan kepada pengguna kemampuan untuk melakukan peran administrasi basis data pada setiap basis data yang ditetapkan. Kemudian ada root, yaitu memberikan kepada pengguna akses ke sumber daya dan operasi dari semua gabungan peran berikut ini, yaitu read write any database, DB admin any database, user admin any database, cluster admin, restore, dan backup. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan yang lainnya.
ini database dan tujuan ke database admin perintah selanjutnya memberikan hak akses kepada user admin dengan rule write any database dan tujuan ke database admin. Lalu yang kedua, untuk mengubah list MongoDB count atau authentication achieve. Secara default, MongoDB Compass tidak mengaktifkan authentication-nya, maka untuk mengaktifkan harus melakukan perubahan save di file v program file MongoDB server signal bin lalu MongoDB count. Yang ketiga adalah selanjutnya adalah dilanjutkan oleh Mas Dimas. Baik, untuk selanjutnya yaitu menu cara login admin MongoDB Compass, yaitu dengan pilih fill in connection field individually, kemudian lalu pilih authentication username atau password, kemudian isi username dan password sesuai dengan yang dibuat sebelumnya, kemudian pilih connect. Next. Untuk selanjutnya yaitu membuat user biasa. Pertama-tama yaitu jalankan perintah use database tujuan, kemudian lalu jalankan perintah seperti berikut. Role DB owner akan membuat user memiliki akses kontrol penuh ke database tersebut. Kemudian yang kedua yaitu untuk menambahkan akses user tersebut ke database lain, jalankan perintah berikut ini. Yaitu role DB read write akan membuat user hanya memiliki akses membaca dan menulis tanpa menghapus ke database tersebut. Next. Kemudian untuk cara login di MongoDB Compass, pilih fill in connection field individually, kemudian lalu pilih authentication username atau password, isi username dan password dan database utamanya sesuai dengan yang dibuat sebelumnya, kemudian pilih connect. Next. C. Untuk melihat authentication dan authorization tiap user. Pertama, masuk sebagai user admin, lalu jalankan perintah sebagai berikut. db.getUser dedi. Nanti akan terlihat rule yang sudah dibuat sebelumnya. Next. Kemudian untuk selanjutnya itu menghapus role akses pada user. Yang pertama, masuk sebagai user admin, kemudian jalankan perintah seperti berikut, yaitu dengan db revoke rules from user. Ini tujuannya untuk menghapus user yang telah ditentukan. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh alert apabila user tidak mendapatkan akses tertentu. Yang pertama, user tidak mendapatkan akses untuk menulis atau mengubah data. Bisa dilihat pada gambar di atas, tidak adanya authorization on sepak bola to execute command. Sekian, mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Dengan praktek di MongoDB secara langsung. Mulai dari penerapan yang membuat user admin. Jadi sebelum yang pertama kali adalah dengan cara membuat use, masuk ke MongoDB SH, kemudian melakukan perintah use admin untuk masuk ke database adminnya, lalu membuat user baru,
dan nama user admin, passwordnya, kemudian role dan juga DP tujuannya. Lalu memberikan akses untuk admin agar bisa membaca dan menulis di semua database. Setelah melakukan perintah seperti ini, maka yang selanjutnya adalah melakukan setting di file instalasi MongoDB. Di sini instalasi MongoDB saya ada di local C MongoDB server di mongodb.com. Ini di bagian security authorization-nya diberikan enable. Setelah melakukan perubahan seperti itu, maka komputer harus di restart ulang sebelum menjalankan kembali MongoDB-nya. Lalu setelah di restart ulang, maka sudah bisa dijalankan terkait authentication di MongoDB. Cara menjalankannya dibuka MongoDB Kompas, kemudian melakukan pilih ini yang fill in connection, lalu authentication-nya dipilih username password. Username passwordnya diisi sesuai dengan yang sudah dibuat, lalu klik connect, maka sudah berhasil. Bila ingin keluar atau mengganti usernya, maka bisa diklik yang disconnect. Apabila ini terjadi kesalahan, maka akan tampil koneksinya, authentication-nya gagal. Setelah itu kita akan mempraktekkan membuat user biasa seperti ini. Buka di menu user, masuk ke database tujuan terlebih dahulu, misal untuk database produk, kemudian menambahkan user baru, kemudian berikan user owner dengan tujuannya produk. Oke. Kemudian diketik untuk yang brand usernya, diberikan role read and write dengan tujuan produk. Oke. Nah, sebelum coba kita coba cek ya, betul dengan role DP owner untuk masuk ke projectnya dan juga role-nya read and write. Coba masuk. Aplikasi database-nya dibuka dengan front. Sudah berhasil masuk dan hanya database produk saja yang bisa ditambahkan di sini. Karena tadi read and write, karena ketika ini dicoba untuk dihapus masih bisa, tapi ketika nanti dicoba menjadi write, ketika dicobaannya menjadi write, read, tidak akan bisa.
adalah akses dari usernya. Jadi coba kita ubah satu yang tadi read and write menjadi hanya read saja. Nah, kita masukkan WhatsApp, get user sesuai dengan user yang digunakan. Ini akan kita hapus tentang info from user. User naruhnya tinggal satu. Dia belum ada role untuk menambahkan, tinggal memasukkan perintah yang dengan role akses tadi. Role-nya diganti read saja, user. Oke, kita lihat lagi, dan role-nya tinggal read. Select, masuk lagi ke user lagi. Ketika akan dihapus maka tidak bisa karena dia hanya read saja. Baik, sekian praktek dari kelompok 4 dan sekaligus presentasinya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.